Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, masih di video pembelajaran tentang statistik dan probabilitas. Hari ini kita akan belajar tentang istilah-istilah dalam statistik, khususnya di tiga istilah yang sering kali kita pakai, yaitu mean, median, dan juga modus. Nah, seperti yang pernah kita bahas di video sebelumnya, jadi pada dasarnya mean, median, modus itu merupakan bagian dari deskriptif statistik, khususnya di bagian untuk men-summarize data, untuk menyimpulkan data. Di video sebelumnya sudah kita bahas bahwa untuk menyimpulkan data, itu kita bisa menggunakan dua teknik. Yang pertama adalah teknik untuk mencari central tendency, yang kedua untuk mencari variation. Central tendency itu bisa kita bisa kita eh, asumsikan bahwa kita ingin mencari suatu titik sentral, suatu titik yang penting dari data itu. Sedangkan kalau variation itu lebih kepada kita ingin melihat persebaran datanya. Nah, hari ini kita akan fokus saja kepada yang di bagian central tendency, yaitu mean, median, dan modus. Nah, misalkan kita punya kasus seperti ini, bahwa di situ ada suatu papan, kemudian di atasnya kita taruh beberapa eh, benda gitu ya, dengan berat 1 kilogram. Nah, kemudian kita ingin meletakkan suatu tumpuan di situ. Nah, pertanyaannya adalah tumpuan ini saya harus geser-geser ke arah mana sehingga angka 1 kilogram, berat benda yang ada di atas papan itu bisa tetap seimbang. Nah, ketika kita menggeser-geser titik tumpuan itu, pada dasarnya kita mencari nilai min, ya. Pada dasarnya kita mencari nilai min. Min sendiri kalau dalam data adalah atau seringkali disebut sebagai nilai rata-rata. Ya. Untuk menghitung min, cara yang paling simpel yaitu menjumlahkan seluruh datanya, kemudian kita bagi dengan jumlah data itu. Ya, jadi misalkan di sini saya punya data nilai siswa, ada 10 data nilai siswa. Untuk mencari minnya, ya kita jumlahkan ke 10-10-nya. Berikutnya kita bagi dengan jumlah siswanya, yaitu ada 10. Ketemulah angka 67,5. Itu untuk mencari nilai minnya. Oke, sesimpel itu. Oke, berikutnya, nah, min ini ternyata tidak selamanya baik. Ada kalanya kita salah dalam membaca data ketika kita menggunakan nilai min atau nilai rata-rata. Contohnya misalkan di sini ya, ada gambar ini. Jadi misalkan gini, saya punya data rata-rata pendapatan orang Amerika selama satu bulan misalkan. Ya, rata-rata pendapatan orang Amerika selama 1 bulan. Misalkan di sini mulai dari eh, $2.000 sampai berapa juta dolar gitu ya. Nah, rata-rata pendapatan orang Amerika per bulannya itu ada di kisaran misalkan 2.000 sampai $20.000. Itu ada di kisaran sini. Tiba-tiba ada satu orang, yaitu Bill Gates, masuk ke dalam dataset itu. Bill Gates pendapatan per bulannya itu bisa misalkan ini $1 miliar, ini misal aja. Nah, ketika Bill Gates masuk, Bill Gates ini akan mengakibatkan pergerakan timbangan ini atau pergerakan tumpuan ini. Jadi kalau misalkan kita asumsikan ini adalah merupakan suatu papan yang tadi kita contohkan di slide sebelumnya, yang tadinya tumpuan itu ada di posisi sini, tiba-tiba harus bergeser ke sebelah sini hanya gara-gara ada Bill Gates ini yang masuk.
Nah, ketika nilai rata-rata ini saya cari, ketemu misalkan angka 250.000 US dollar selama sebulan. Pertanyaannya, ada berapa banyak masyarakat Amerika Serikat yang pendapatan per bulannya itu 250.000 US dollar. Oh, ternyata nggak banyak. Nah, kalau ternyata nggak banyak, berarti rata-rata ini kurang tepat. Bukan salah ya. Rata-ratanya benar segitu, tapi dia tidak bisa menggambarkan data dengan lebih baik. Gitu. Itu kenapa? Karena ada si Bill Gates ini. Ada outlier di situ. Nah, kemudian bagaimana caranya supaya kita bisa tetap melihat gambaran data secara lebih baik meskipun ada outlier seperti ini? Karena untuk mencari outlier dalam suatu data itu bukan pekerjaan yang mudah. Nah, kita bisa menggunakan nilai yang berikutnya yaitu median. Median ini dikatakan dia lebih tahan terhadap outlier ketimbang mean. Bedanya apa antara median dengan mean? Kalau mean tadi adalah nilai rata-rata, kalau median adalah nilai tengah. Jadi, kalau kita ingin mencari median, data itu kita urutkan mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, kemudian data itu kita bagi dua. Nah, nilai tengah-tengahnya itu kita sebut sebagai median. Nah, contohnya seperti ini, saya punya data nilai tes IQ dari 13 siswa, ya. Nilai tengahnya itu ada di sebelah sini. Maka 109 ini adalah mediannya. Oke. Atau misalkan ada satu orang yang saya keluarkan. Sehingga yang tadinya siswanya ada 13, sekarang siswanya hanya tinggal 12. Maka secara otomatis mediannya akan bergeser, ya. Mediannya akan bergeser ke sebelah sini. Karena mediannya ada di tengah-tengah antara 109 sampai 110, maka untuk mencari mediannya ya tinggal kita jumlahkan 109 ditambah 110, kemudian kita bagi 2, ketemu 109,5. Inilah nilai mediannya. Ya, seperti itu. Nah, nilai median karena dia pada dasarnya adalah nilai tengah, maka dia tidak seperti mean yang akan sangat terpengaruh terhadap adanya data yang outlier. Ya, median tidak terpengaruh. Maksudnya gimana, Pak? Gini, kalau misalkan nilai 140 di sini saya ganti menjadi misalkan 1400, ya meskipun nggak ada manusia yang punya IQ 1400 gitu ya, tapi misalkan di sini saya ganti angkanya di 1400, mediannya tidak akan berubah, tetap mediannya di posisi ini. Bandingkan dengan mean, ketika nilai di sini saya ubah menjadi 1400, maka mean-nya akan langsung berubah, bergeser jauh. Nah, itulah kenapa median dikatakan lebih tahan terhadap data yang outlier ketimbang mean. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah modus. Modus pada dasarnya adalah data dengan frekuensi kemunculan paling banyak dalam dataset. Contohnya, misalkan di sini saya punya beberapa atau gabungan dari skor IQ kelas A dan B. Kalau Anda lihat di sini, angka 109 itu yang paling sering muncul, di mana dia muncul 3 kali. Sedangkan yang lain rata-rata hanya muncul 1 kali dan hanya ada beberapa saja yang muncul 2 kali. Tapi 109 ini muncul 3 kali. Maka 109 itu kita sebut sebagai modus, ya, atau mood. Nah, berbeda dengan min dan median yang hanya bisa digunakan untuk data dengan jenis numerik, modus bisa kita gunakan baik untuk data yang jenisnya numerik maupun yang kategorikal. Sehingga untuk mencari sentral tendensi dari suatu data kategorikal, biasanya kita menggunakan modus.
karena kita tidak bisa menggunakan nilai min ataupun juga median di data kategorikal. Nah, yang perlu Anda pahami di sini bahwa modus itu jumlahnya tidak mesti satu, beda dengan min dan median yang nilainya pasti satu gitu ya, artinya hanya ada satu nilai gitu. Tapi kalau modus bisa lebih dari satu modus itu. Contohnya misalkan seperti ini, saya punya data seperti ini ya, di mana di sini ada dua data yang memiliki frekuensi kemunculan yang sama-sama besarnya. Maka untuk data ini ada dua modus. Ini modus pertama, ini modus yang kedua. Oke. Nah, kemudian kalau kita melihat bentuk persebaran datanya gitu ya, ada data yang persebarannya itu simetrik, seperti kayak gunung gini, ada juga data yang persebarannya skew, seperti ini. Nah, kalau bentuknya simetrik, biasanya nilai min, median, modusnya itu ada pada titik yang sama. Atau kalaupun tidak sama, ya selisihnya tidak jauh lah. Gitu ya. Itu kalau datanya bentuknya simetrik. Tapi kalau bentuknya skew, biasanya yang ada di posisi ini, puncak ini adalah modus, kemudian median min itu dia cenderung akan bergeser ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri tempat skew-nya itu muncul. Nah, min yang akan sangat terpengaruh terhadap penurunan lereng ini. Sedangkan median dia ada di tengah-tengah, modus selalu akan menunjuk ke titik puncak. Seperti itu. Oke, itu untuk video kali ini. Kita lanjutkan lagi di video berikutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.